masalah gaji mulai bulan Maret sampai sekarang belum dikasih. Serta hak-hak yang lain, misalkan kalau memang ini kan masa pandemi COVID-19 dan pemerintah Arab Saudi sendiri memperlakukan lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana, kita sudah kehabisan uang. Bahkan kita membeli pasta gigi aja nggak bisa, karena memang nggak ada real sama sekali, kita nggak ada uang juga sama sekali. Apa bang? Itu kan bisa ini mas. Ini juga kayak gini-gini saya pertahanin untuk sahur dan buka kayak gitu-gitu. Itu apa sayur itu? Ya ini cuma daun koriander doang. Terus Sama apa daun lagi? bawang. Ini sama kayak apa rebung gitu loh, articok. Sama ini sama apa? Kol. Kami memang disuplai makanan sama mereka itu seminggu sekali dan itu bertahap, bukan full. Misalnya vegetable full sama beras sama minyak enggak, itu bertahap seminggu sekali. Hari ini beras, hari ini vegetable dan berikutnya. Dan itu pun juga nggak layak mas, saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang nggak layak karena ada beberapa daging yang dikirimkan dari bekas restoran itu sudah bau dan itu bisa saya buktikan. Hidup di Saudi Arabia, nggak punya uang, cari air minum sekitar 1 kilo. Iya betul Pak. Bulan apa aja tidak dibayar? Maret, April, dan Mei. Setelah itu dibayar? Setelah kami pulang ataupun kami minta pulang, baru dibayarkan. Saya ruang TV, ruang makan, ada. Dek, nama istri saya Meli. Ya, Dek, ini istri saya Meli. Halo Bu, permisi ya Bu. Jadi dia juga ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, saya juga tidak bekerja. Berarti ini di rumah lagi apa? Di rumah saya belum apa-apain, baru usaha mau buka ekspedisi wahana. Bu, ini Gitu Bapak aja. pulang kapan? Bulan Agustus. Agustus 2000. Senang Bu Bapak pulang? Senang banget. Senang. Ya karena di sana dia akunnya susah ya, dengan sampai makan aja susah ya. Minta tolong bantuan dari Minta tolong dari warga Indonesia di Arab Saudi, sama kedutaan. sama minta tolong kedutaan. Iya. Dan berapa bulan ya nggak digaji. Kami tidak makan dan tidak digaji sekitar 3-4 bulan. Sekarang pas pulang ngapain? Saya mau buka usaha. Boleh tunjukin? Boleh. Boleh ya? Siap Bu ya? Mau Tunjukin usaha ekspedisi. Ini pun modalnya saya masih pinjam sama kakak saya. Masuk aja Pak. Ini Inilah mau bikin usaha nih. usaha. Usaha apa? Usaha ekspedisi wahana. Dan istri saya yang tadi Meli juga sudah berusaha wirausaha online, Oh, tas, tas. jual beli online tas. Mahal. Yang penting ada suara kicauannya. Kecewa ya Pak ya, benar-benar sangat kecewa dan udah gitu marah. Tapi kami semua 30 orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena justru pada saat kami menanyakan hal itu ke kantor ataupun ke manajemen, justru malah kami dicokok. Kami dianggap provokator. Pada saat itu gaji memang tidak dibayar ya? Iya, betul Pak. Bulan apa aja yang tidak dibayar? Maret, April, dan Mei. Setelah itu dibayar? Setelah kami pulang ataupun kami minta pulang, baru dibayarkan. Ya inilah saya selama mengisi, saya juga ngapain tanaman. Ini usaha dari istri. Ini teman-teman kita diakomodasi di Taif. Kita ada 30 orang ya? Ayo, ada 30 orang. Betul. Ada sebagian yang masih sholat ini. Ini. Bagaimana kondisi teman-teman? Ini Mas. Ini Mas. Kondisinya begini Mas. Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Saya bilang kita bisa survive, kita bisa makan di sini itu karena ada sumbangan dari donatur orang Indonesia yang kerja di Arab Saudi. Itu digalang dana sama Mas Maulana sendiri. Kebetulan dia kenal sama, ada link di situ. Itu Mas, dari KJRI kemarin memang dapat bantuan yang Mas Abang sebut tadi, tapi itu udah habis dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Masalah gaji mulai bulan Maret sampai sekarang belum dikasih. Serta hak-hak yang lain, misalkan kalau memang ini kan masa pandemik COVID-19 dan pemerintah Arab Saudi sendiri memperlakukan lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana, kita sudah kehabisan uang. Bahkan kita membeli pasta gigi aja nggak bisa, karena memang nggak ada real sama sekali, kita nggak ada uang juga. Kami memang disuplai makanan sama mereka itu seminggu sekali. Dan itu bertahap, bukan full. Misalnya vegetable full, sama beras, sama minyak, enggak. Itu bertahap, seminggu sekali. Hari ini beras, hari ini vegetable, dan berikutnya. Dan itu pun juga nggak layak, Mas. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang nggak layak karena ada beberapa daging yang dikirimkan dari bekas restoran itu sudah bau, dan itu bisa saya buktikan. Melibatkan PT GMI secara terbatas pula. Dari sisi kualitas baik PT GMI maupun PMI harus benar-benar memenuhi kriteria dan kelayakan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, karena ini adalah pilot project, akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menentukan apakah penempatan PMI ke Saudi ini dapat dilanjutkan atau tidak. Kita masuk Juli udah mulai normal lagi, new normal kan. Habis itu dia ini perusahaan janji mau ngasih gaji Maret karena memang waktu itu peak season kan, kita masuk liburan panjang, jadi rame. Katanya mau ngasih di bulan November, sampai dari pihak KJRI datang sebagai perwakilan mediator kita di situ. Tapi nyatanya November juga belum dikasih, minta waktu lagi Desember nggak dikasih lagi, Januari
Sampai sekarang lockdown lagi fase kedua. Itu masih belum dikasih. Sekarang kalau memang pemerintah bisa menjadi mediasi yang baik, pemerintah, ya udah, kita pinginnya gaji Maret kita dibayar sama include tiket. Udah itu aja permintaan kita, simple sebetulnya. Nah, kewenangannya kan itu ada di Naker dan Kemlu. Ya, karena BP2MI kan hanya sebagai operator. Pelaksana kebijakan. Nah, urusan bernegosiasi, bicara dengan negara-negara penempatan itu menjadi kewenangannya Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kemlu. Hingga Oktober ya 2020 kita sudah menangani kepulangan PMI kurang lebih 169 ribu PMI yang kembali dari luar negeri dengan berbagai alasan. Agak pedis ya hasilnya dengan berbagai alasan ya. Satu, karena memang kita setiap hari juga akan menerima kepulangan reguler mereka yang habis masa kontrak kerjanya. Tapi karena pandemi kemarin ya, ada juga yang kepulangan karena negara-negara penempatan memperlakukan lockdown sehingga mereka harus kembali ya. Tapi juga ada beberapa negara yang karena lockdown ya, sepanjang paspor visanya masih berlaku dia nggak kembali, tapi dia tidak bekerja kan gitu ya. Nah, terkait hak-hak mereka karena masa pandemi COVID, tentu itu ya diatur melalui perjanjian kerja si PMI dengan pimpinan perusahaan, PMI dengan majikan. Kontrolnya di mana? Kontrolnya melalui KBRI dan KJRI. Kan sampai Juli tuh kan lockdown di Saudi. Nah, Juli mereka udah kerja, tapi gaji mereka yang 4 bulan menunggak itu sama lockdown itu sampai sekarang nggak dibayar, Pak. Dan mereka udah melapor. Artinya, tapi tidak jelas gitu, Pak, gimana advokasinya gitu, Pak. Itulah kemudian kenapa di Undang-Undang 18 syaratnya itu kan ada di negara penempatan memiliki hukum yang melindungi setempat. Terus memiliki MOU. MOU. Karena itulah, jadi yang perlindungan yang paling utama adalah hukum negara setempat dan aparatnya. Jadi kita nggak bisa. Kualitas perlindungan berarti ditentukan oleh negara setempat gitu, Pak. Oleh karena itu kita harus hati-hati memilih mana yang kita buka. Ketika negara setempat itu tidak memberikan perlindungan yang memadai, ya jangan kirim ke sana. Nah, oleh karena itu kemudian ada upaya kita untuk membuat pilot project yang sekarang sudah ada kan, walaupun terbatas sifatnya. Sedang kita pantau apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi dulu kan kafil itu majikan. Dulu majikan itu ada di perorangan. Nah, sekarang kafil itu ditarik ke perusahaan. Nah, kan lebih gampang ngawasi perusahaan daripada ngawasi orang kan. Nah, perusahaan itu yang kemudian punya perjanjian dengan end user. Tapi kafirnya itu adalah si perusahaan itu. Jadi kalau ada apa-apa kita pegang perusahaan. Itu yang lebih. Mudah-mudahan ini berjalan. Kita lihat ini kan masih dalam masa pilot project ya. Inilah hidup di Saudi Arabia, nggak punya uang, cari air minum sekitar 1 kilo. Terakhir kalau biasanya kondisi terakhir ya. Jadi ada perbaikan tata kelola yang memang kita syaratkan ketika kita akan memulai penempatan dengan model SPSK. Apakah mampu menyelesaikan akar masalah? Tadi sebenarnya akar masalah kita adalah Bu Intan
bekerja di dalam atau luar negeri itu adalah hak warga negara yang diakui dalam Undang-Undang Dasar kita. Kita tidak bisa menghentikan atau menolak masyarakat kita yang ingin bekerja di luar negeri. Kalau saya secara pribadi, Bu, saya tentu lebih senang teman-teman kita perempuan tidak usahlah bekerja di luar negeri, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sebagai pekerja domestik. Kalau saya secara pribadi, tetapi tentu itu melanggar konstitusi karena adalah hak warga negara bekerja di dalam atau di luar negeri. Tentu berikutnya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang bekerja di dalam dan di luar negeri. Ketika dulu belum ada belum ada Undang-Undang 18, pemerintah tidak bisa hadir memberikan perlindungan karena mereka adalah pekerja yang bekerja pada pengguna perseorangan yang begitu masuk dalam rumah itu menjadi ruang privat yang tidak boleh negara pemerintah hadir di dalamnya. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian pemerintah menghadirkan sistem baru melalui SPSK ini, karena pekerja kita bekerja pada berbadan hukum yaitu syarikah, tidak bekerja kepada perseorangan. Yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada pekerja adalah syarikah yang merekrut PMI kita, sehingga mempermudah kita, negara, pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada mereka. Program SPSK ini punya potensi nggak untuk kedepannya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kerap dialami oleh PMI di Arab Saudi lah khususnya gitu? Saya tidak yakin karena Saudi masih memberlakukan kafalah sistem. Mereka menghapus kafalah itu kan hanya untuk pekerja yang mereka bekerja di syarikat. Sementara SPSK ini kan juga bekerja untuk individu. Jadi sebenarnya dari sisi kerentanan tidak ada pergeseran yang signifikan gitu. Bahkan mungkin tidak ada pergeseran gitu.